agak sedikit berlebihan ketika bilang ini mantannya dan ini temennya dan segala macam. Jadi yang dia lihat. Saya gila. Jangan saya bilang gila ya. Kamu duduk sini. Duduk sini. Enggak, saya nggak Duduk. mau. Duduk. Siapa Duduk. bapak nyuruh-nyuruh saya? Duduk sayang. Saya mau berdiri gini. Bapak waktu itu pernah nikah sama Sylvie. Pernah Pak. Di mana? Di gedung Pak. Gedung prajurit saya. Ih, Gedung prajurit di mana lagi? Dekat Gambir Pak. aduh. Bapak pernah nikah sama Sylvie di gedung prajurit. Iya. Lupa kali dia. Dia bener-bener halu banget. Iya. Pasti dia juga nggak tahu nama asli aku siapa. Masa lupa sih Pak? Kalau emang mantan istri, kalau emang mantan suami, pasti tahu dong nama asli aku siapa. Panggilan kesayangannya Bapak apa? Yayang. Banget ya. Kamu mau duduk ya? Kalau nggak duduk saya lempar lagi nih. Jangan Pak, jangan bikin teror lagi. Duduk aja Sylvie. Bapak bikin aku nggak bisa duduk loh. Aku takut banget loh sama ini loh. Ada di bawah kayak gitu. Ih, Oke, nih ya, kita pindahin ya Sylvie. Yo, biar duduk ya. Iya ya Bapak, tapi tenang dulu. Saya mau tanya, saya penasaran. Ya Allah. Bapak selain ini mantan istri Bapak, dulu ngajarin Roy apa? Ilmu kebatinan Pak. Ilmu kebatinan. Iya. Ilmu kebatinan itu gimana? Tanya aja Pak Roy. Enggak, cara ngajarinnya gimana? Untuk ngebuktiin bener nggak Bapak pernah ngajarin? Saya masukin ilmu saya lewat peragaan Pak. Peragaannya gimana? Mau dibuktiin? Gimana caranya coba? Jadi Bapak diri Mhm. posisi mami Seperti Pak. ini, ha? Apa diri misalnya? Mhm. Nah, Bapak segini, tarik Pak. Ini saya tarik, masukin. Gitu. Pak Roy tahu. Enggak, salah total ya. Aneh ya. Gayanya Roy, ciri khasnya gimana waktu itu waktu diajarin? Dia orangnya pendiam Pak. Pendiam. Terus? Dan dia sekarang udah sukses, lupa sama saya. Sebentar Pak ya. Ya ampun. Is it joke? Ilmunya makin bagus ilmunya. Apa? Ilmunya makin bagus. Barusan Bapak tadi ngapain? Saya masih terawang dia Pak. Pak, ini terus belut-belutnya biasanya setelah diritualkan diapain Pak? Ini kasihan loh hidup semua. Iya Pak. Nanti dia akan kembali lagi ke alamnya Di mana alamnya? di sungai Pak. Siapa yang balikin ke sungai? Ya nanti dia balik sendiri kok. Hah? Biasanya seperti itu? Betul seperti itu. Dan sekarang badan saya lebih enak, lebih enjoy Pak. Jadi setiap setelah melakukan ritual, memanggil teman-temannya, bersenang-senang kayak tadi gitu, kayak bermain-main, terus Bapak ngerasa lebih tenang? Wah, tenang banget, enjoy. Hadapin orang juga enjoy. Oh jadi lebih enjoy, lebih santai gitu, Iya, lebih Pak. tenang. Iya, Sekarang Bapak ngerasa tenang nih? tenang Pak. Terserah si Ragil ya mau ngomong apa, bodo amat. Aduh kasihan loh. Aku nggak tahu. Belut emang dimakan, tapi kayaknya kalau mau dimasak tuh nggak kayak gini. Ini kan kayak disiksa. Bukan belut sembarangan Pak. Hah? Saya panggil Pak, datang. Gimana manggil belut? Ya pakai ritual Pak. Caranya? Nah, kemudian saya masukin satu-satu. Oh jadi belut-belut ini sendiri yang datang ke Bapak? Iya Pak. Setelah datang Bapak kumpulin? Kumpulin, masukin di drum, baru itu dia ritual saya. Jadi badan enak saya. Biasanya ritual ini kalau Bapak mau ngapain? Ya kalau saya mau atraksi aja Pak. Atraksi maksudnya? Ya ini tadi atraksi Pak. cuma gitu atraksinya. Tuh. Ya? Cuma kayak gitu atraksinya. Iya. Nggak menantang banget. Kamu mau megang lagi nih? Hah?
Di rumah jadi masih banyak nih belut-belut seperti ini. Di rumah nggak ada sama sekali, Pak. Ketika saya mau ritual, saya panggil. Datang sendiri, Pak. Pada ngumpul, saya masukin ke drum. Roy, saya kehabisan kata-kata dan saya kehabisan pertanyaan untuk Pak Ragil. Kamu ada yang mau disampaikan nggak ke Pak Ragil? Tampaknya saya juga masih penasaran dengan lokasi rumahnya Pak Ragil ya. Mungkin masih banyak belut-belut juga di sana dan tampaknya perlu dilakukan penelusuran juga sepertinya. Dan Pak Ragil, saya sih diem aja karena semakin saya banyak omong, semakin bacotnya semakin gede, semakin argumen. Dan gak ada selesai-selesainya, mendingan saya diem. Dan Pak Ragil, saya sih diem aja karena semakin saya banyak omong, semakin bacotnya semakin gede, semakin argumen. Dan gak ada selesai-selesainya, mendingan saya diem. Karena saya gak kenal dia siapa, saya gak bisa nilai juga. Maksudnya saya gak bisa bilang dia jahat atau gimana, kita baru kenal 2 menit 5 menit aja dia ngomongin kayak gitu, wah saya udah tahu orang seperti apa dia. Tuh Bapak berarti ngaku-ngaku dari tadi. Saya nggak kenal, Sylvie nggak kenal, Roy juga nggak kenal. Saya nggak ngaku-ngaku, Pak. Benar kenyataan, Pak. Jadi gini loh, Bay, nggak usah buang-buang waktu dengan seseorang yang ngomongnya ngelantur atau hal yang halusinasi atau argument something. Enggak, gue nggak pernah ikut. Enggak, gue nggak pernah. You know what? Itu kayak wasting your time. Ya udah. Emang kita udah pernah, emang kita tahu, emang kita emang gak kenal dia. Dan dia juga mengaku, so what's the point kalau dijawab-jawabin? Iya. Bener banget. Menurut aku nggak ada gunanya. Dan dijawab-jawabin juga dia akan nimpalin lagi dan gak selesai-selesai. Datang ke sini, that's not the point. Ini bukan esensi poinnya ini. Ngerti ya bahasa saya ya? Ngerti Pak Ragil? Paham, Pak. Ya sebelumnya sama Pak Roy, saya terima kasih telah dikasih tahu. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya gitu. Bagus. Dan semuanya. Gimana sih? Katanya tadi gurunya. Iya. Ya udah gini Pak Ragil. Pak Ragil, terima kasih ya sudah datang di Menembus Mata Batin. Sebenarnya cara menembus mata batin ini adalah niatnya Roy untuk membantu partisipan yang memang mau melepaskan hal-hal mistis dalam dirinya. Tapi Bapak sepertinya malah nggak tahu apa yang Bapak lakukan, ini namanya apa. Bapak boleh meninggalkan studio. Kenapa, Pak? Bapak boleh meninggalkan studio. Oh iya. Ya ditemenin, tolong bawa. Ya. Akhirnya pergi juga. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Berjalanlah ke depan tanpa melihat ke belakang. Karena itu sama saja melihat luka lama. Kalau dilihat apa yang dilakukan oleh Pak Ragil ini bener-bener kayaknya dia halusinasi ya Roy. Halusinasi. Melihat kita seperti orang lain gitu. Iya. Seperti orang yang sudah dikenal. Betul. Apa karena memang dia kebanyakan jimat atau sering datang ritual dukun dari kecil gitu? Ya bisa juga kebanyakan jimat, tapi lebih banyak dia juga gangguan psikologis sih. Di rumahnya menurut kamu masih ada tuh barang-barang mistis lainnya? Saya ngelihat di rumahnya ada kendi besar isinya belut, dan di rumahnya tampaknya perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut. Baik, kalau begitu setelah ini Frisly dan tim Menembus Mata Batin akan segera melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Ragil. Saya sekarang mantan. Iya Pak. Bayu itu teman saya main layangan di lapangan bom. Iya Pak. Ya udah Pak, sebelum saya ngeliat-liat rumah Bapak pakai masker dulu ya. Kak Azam, aku minta tolong.